Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dayla Suci Sabrina dengan NIM 1201240407171. Halo semuanya, saya Anida Zawa Safira dengan NIM 1201240400167. Perkenalkan, saya Aisyah Lestari dengan NIM 12012404144. Halo semuanya, saya Siti Kapetunisa dengan NIM 120124000121. Halo semuanya, nama saya Salisatu Fauzia dengan NIM 12012400235. Baik teman-teman semuanya, saya di sini dengan rekan-rekan saya nantinya akan membicarakan materi mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Baik, perlindungan dan pengelolaan lingkungan adalah menjaga kelestarian alam dan mengelola sumber daya alam dengan bijaksana agar tetap berkelanjutan untuk generasi yang akan datang. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya yang lain. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan pelindungan dan pengelolaan lingkungan. Yang pertama, ada mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan, yaitu pencemaran lingkungan terjadi ketika limbah atau bahan kimia merusak kualitas udara, air, atau tanah. Yang kedua, menjaga keseimbangan ekosistem, yaitu keseimbangan ekosistem penting untuk menjaga keberlangsungan hidup. Yang ketiga, memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, yaitu pengelolaan sumber daya alam yang baik sangat penting untuk menjamin ketersediaan di masa depan. Yang keempat, menjamin kesehatan dan kesejahteraan manusia. Lingkungan yang bersih dan sehat sangat penting untuk kualitas hidup. Upaya perlindungan lingkungan konservasi alam yaitu melindungi hutan, laut, sungai, dan sumber daya alam lainnya. Lalu ada pengurangan polusi dengan cara mengurangi limbah industri, plastik, dan emisi gas rumah kaca. Selanjutnya ada rehabilitasi lingkungan, yaitu menanam kembali hutan yang telah rusak dan membersihkan sampah-sampah yang telah mencemari lingkungan. Terakhir itu ada penegakan hukum, yaitu dengan cara menerapkan sanksi bagi pelanggar atau bagi pelaku pencemaran lingkungan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip pengelolaan lingkungan. Prinsip pengelolaan lingkungan itu yang pertama ada ramah lingkungan. Ramah lingkungan ini menggunakan teknologi dan praktik yang tidak merusak alam. Dan yang kedua ada berkelanjutan. Berkelanjutan ini memanfaatkan sumber daya alam tanpa menghabiskannya. Ya, dan yang terakhir itu ada partisipatif. Partisipatif ini melibatkan masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara sederhana untuk melindungi lingkungan. Untuk melindungi lingkungan, teman-teman bisa dimulai dari cara-cara sederhana dalam kegiatan sehari-hari. Cara sederhananya yang bisa teman-teman lakukan yaitu yang pertama, mengurangi sampah plastik. Teman-teman bisa menggunakan botol isi ulang seperti ini dan tas belanja kain seperti ini. Cara ini untuk menghindari penggunaan plastik sekali pakai. Yang kedua, teman-teman bisa membuang sampah pada tempatnya. Diusahakan teman-teman membuang sampah pada tempatnya dan dipisahkan sampah organik dan anorganik. Yang ketiga, menghemat air dan listrik. Teman-teman diusahakan menggunakan air secukupnya dan mematikan keran saat tidak digunakan, serta mencabut peralatan listrik yang sudah tidak digunakan. Permisi Pak, Ya Dek, ada apa Dek? boleh minta waktunya sebentar buat ngobrol-ngobrol santai tentang menjaga lingkungan? Emang ngerti dari mana? Saya dari Universitas Bina Bangsa Pak. Oh untuk ini ya, untuk kuliah ya? Iya Pak, untuk tugas. Apa, Oke Dek? Pak, Apa Dek? mulai dari pertanyaan pertama ya Pak. Ya. Menurut Bapak, menjaga lingkungan itu penting nggak sih? Ya kan penting dong Dek, apalagi zaman sekarang ini kan udah banyak gedung-gedung, tanaman kurang. Kita tuh harus perlu jaga lingkungan, itu penting karena untuk supaya bersih dan tidak ada gempa-gempa lagi. Karena sekarang ini kan kekurangan air, karena apa? Pohon terbang semua. Harus perlu kita lingkungan Dek. Oke, baik Oh. Pak. Terus Terus, kalau Bapak sendiri ada nggak hal simpel yang Bapak lakuin buat ngejaga lingkungan ini? untuk jaga lingkungan itu pada intinya kita itu harus jaga kebersihan, ya kan? Terus kayak pohon-pohon begini ini harus kita jaga, kita sapu biar kelihatan indah itu loh. Apalagi sekarang acara presiden itu ada ketahanan pangan, ada ketahanan lingkungan. Untuk itu, kenapa ada ketahanan lingkungan? Supaya kita itu tidak kekurangan air. Oke, Itu Dek. ya Pak. Kalau Bapak sendiri pernah nggak sih ngerasa kesel sama orang yang sering banget buang sampah sembarangan? Yang itu lagi Dek, paling dongkol saya pada kurang peduli sama lingkungan, pada malas, padahal pantai itu ada plastik.
terus nggak memungut. Padahal apa beratnya sih memungut sampah itu? Di situ ada sampah, buang sampah sembarangan. Buat Bapak, kita harus peduli sama lingkungan, harus peduli sama ini supaya kita itu pada intinya apa yang nggak enak pandang mata harus kita lihat, Oke. kita bersihin. Itu aja, Dek. Ya, baik, Tetap Pak. semangat untuk mahasiswa semuanya. Siap, terima kasih, Salam Pak. sehat. Pertanyaan terakhir, kalau Bapak bisa ngasih pesan ke banyak orang soal jaga lingkungan, Bapak mau ngomong apa? Kalau pesan buat saya pada anak mahasiswa Pandini 1, jangan malas dan peduli sama lingkungan. Itu aja. Oke, baik Pak. Terima kasih, Pak. Kesimpulannya adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan penting untuk menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup makhluk hidup. Hal ini mencakup upaya menjaga kebersihan, mengurangi pencemaran, melestarikan hutan dan sumber daya alam, serta menggunakan energi secara bijak. Semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, perlu bekerja sama agar lingkungan tetap sehat dan lestari untuk generasi sekarang dan masa depan. Baik teman-teman semuanya, segitu saja video dari kami. Semoga materi yang kami sampaikan semuanya bermanfaat untuk kita semua. Satu pesan dari saya untuk kita agar lebih peka lagi terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita, mulai dari hal kecil saja, yaitu buang sampah pada tempatnya. Karena kalau bukan kita yang menjaga, mau siapa lagi? Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.